Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, selamat pagi kami ucapkan kepadamu. Terima kasih untuk hari yang baru, dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya melaluinya kami boleh mendapatkan kekuatan dan peneguhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca kitab Hosea pasal yang ke-9. Demikian. Janganlah bersukacita, hai Israel, janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa, sebab engkau telah berzinah dengan meninggalkan Allahmu. Engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat penggirikan gandum. Tempat penggirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan, dan anggur akan mengecewakan mereka. Mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan, tetapi Efraim harus kembali ke Mesir, dan di Asyur mereka akan memakan makanan najis. Mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan, dan korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan hatinya. Roti mereka adalah seperti roti perkabungan, semua orang yang memakannya akan menjadi najis. Sebab roti mereka adalah untuk dirinya sendiri, tidak boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan. Apakah yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya dan pada waktu hari raya Tuhan? Sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari pemusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka, Memphis akan menguburkan mereka, rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang berharga, ona akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka. Sudah datang hari-hari penghukuman, sudah datang hari-hari pembalasan. Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir, orang yang penuh roh adalah orang gila. Oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan, Efraim umat Allahku sedang mengintai nabi, jerat penangkap burung ada di sepanjang jalan, permusuhan ada di rumah Allahnya. Busuk sangat perbuatan mereka, seperti pada hari-hari Gibea. Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal-pur dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai itu. Kemuliaan Efraim terbang seperti burung, tiada yang melahirkan, yang hamil, dan yang mengandung. Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya, aku akan membuat mereka bulus, sehingga tidak ada manusia lagi. Sungguh celakalah juga mereka pada waktu aku menjauh daripada mereka. Efraim seperti yang aku lihat, telah membuat anak-anaknya menjadi binatang perburuan. Efraim terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh. Berilah kepada mereka, ya Tuhan, apakah yang hendak kau beri? Berilah kepada mereka kandungan yang mandul dan buah dada yang kering. Segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh di sana aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering. Mereka tidak akan menghasilkan buah. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, aku akan mematikan buah kandungannya yang berharga. Allahku akan membuang mereka, sebab mereka tidak mendengarkan Dia, maka mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang membayangkan yang terjadi di gereja semua baik-baik saja dan dikenan oleh Allah. Namun dalam kenyataannya tidaklah demikian, bukan?
Tidak sedikit justru di situ ada tindakan atau perilaku yang melukai sesama, atau hanya pura-pura baik saja di luar, namun di dalam tidak. Tentu hal tersebut bukan berarti bahwa gereja tidak penting. Gereja tetaplah amat penting dalam hidup rohani kita, karena Allah lah yang mengadakannya. Dalam Hosea pasal 9 ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak berkenan akan korban persembahan perkumpulan raya yang dilakukan oleh umatnya. Karena hal itu tidak diiringi dengan sikap hati yang setia, taat pada Tuhan, bahkan perilaku mereka jahat semata. Oleh karena itu, tidak segan-segan Tuhan menolak mereka. Dari sini kita diingatkan bahwa bagaimana hidup sebagai umat Tuhan dalam bergereja. Kiranya tidak hanya sekedar beribadah, memberikan ungkapan syukur, namun diiringi dengan sikap hati yang taat dan setia pada Tuhan, serta berperilaku yang baik dan benar. Dengan demikian, ibadah, hati, dan sikap sejalan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebagai gereja, sebagai warga gereja, sebagai umat Tuhan, kita jadikan gereja tempat di mana kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman, menjadi tempat di mana kita terus belajar menjadi pribadi yang setia dan taat pada Tuhan, serta terus memperbaiki diri dalam bersikap dan bertutur kata yang baik dan benar. Dengan demikian, ibadah kita dikenan oleh Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa sejak Engkau memanggil kami, Engkau memberikan persekutuan bagi kami atau gereja. Ajarkan kepada kami berproses di dalam gereja dengan baik, sehingga satu dengan yang lain di tengah-tengah persekutuan kami boleh saling menguatkan dan mendukung. Dan terlebih dari itu, mampukan kami menjadi umat yang setia dan taat akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur.